Akhirnya Ten Hag dipecat. City incar pemain keturunan Indonesia, Reinders. Barca kembali diselidiki polisi. Chelsea pantau Anthony. FIFA minta MU rekrut manajer asal Indonesia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Setelah hari-hari yang suram, fans Manchester United akhirnya bisa lega ketika mendengar klub kesayangan telah memecat sang pelatih Erik ten Hag. Dilansir ESPN, pelatih asal Belanda itu dipecat menyusul kekalahan 2-1 dari West Ham United kemarin. Menurut laporan, petinggi klub tidak yakin kalau ten Hag bisa membalikan keadaan di akhir musim nanti. Setelah dipecat, ten Hag pun dengan cepat mengemasi barangnya dan pulang ke Belanda naik jet pribadi. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy akan mengemban tugas sebagai manajer sementara. Setelah pengumuman pemecatan Ten Hag, rumor tentang siapa yang akan menggantikannya pun mulai berhamburan. Namun yang paling santer terdengar adalah manajer Sporting Lisbon, Ruben Amorim. Dilansir di Athletic, manajer MU sudah mengadakan komunikasi dengan manajer asal Portugal itu. Pelatih yang juga masuk radar Manchester City itu dikabarkan terbuka dengan tawaran United. Bahkan menurut Talksport, Amorim sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Tinggal mengurus biaya kompensasi dan beberapa persyaratan lain. Masih dari kota Manchester, kita ucapkan selamat kepada bintang Manchester City, Rodri. Dirinya telah berhasil mengungguli Vinicius dalam memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2024. Dilansir FOTMOB, Rodri telah menjadi bagian penting Manchester City meraih gelar Liga Inggris keempat secara beruntun musim lalu. Ia juga menjadi pemain penting saat Spanyol menjuarai Euro 2024 kemarin. Rodri jadi pemain Spanyol pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sejak Luis Suarez dari Barcelona pada tahun 1960. Ia juga jadi pemain Liga Inggris pertama yang meraih Ballon d'Or setelah Cristiano Ronaldo tahun 2008. Saat Rodri merayakan keberhasilannya ini, salah satu rekannya yakni Erling Haaland justru tak menampakkan batang hidungnya di penghargaan ini. Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan kemana perginya si Haaland. Menurut ESPN, Haaland memilih untuk tidak hadir bukan karena kecewa tidak mendapat gelar apapun. Dirinya merasa ada hal yang lebih mengasihkan untuk ditonton. Dirinya memilih untuk melakukan perjalanan ke Swedia untuk menonton pertandingan Malmö versus Göteborg. Hal ini dilakukan karena ia ingin melihat temannya, Erik Botheim, memenangkan gelar bersama Malmö. Masih dari Manchester City, Tribal Football baru saja mengabarkan kalau sang juara bertahan akan mengincar gelandang baru di bursa transfer mendatang. Menurut laporan, nama yang santer dirumorkan masuk radar City adalah gelandang keturunan Indonesia, Thierry Reinders. Gelandang milik AC Milan itu memang tengah dalam performa apik musim ini. Ia tak tergantikan di lini tengah Milan dan timnas Belanda. Namun kontraknya bersama Milan masih tersisa hingga tahun 2028. City pun tengah mencari siasat untuk bisa menggoda Milan dan Thierry. Bergeser ke Aston Villa, kiper utama mereka yakni Emiliano Martinez dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia tahun 2024. Hal itu dibuktikan dengan raihan Yasin Trophy 2024 tadi malam. Dilansir 90 Min, ini jadi Yasin Trophy kedua secara beruntun bagi Emi. Penghargaan ini diperoleh lantaran performanya yang terus konsisten bersama Argentina dan Aston Villa. Musim lalu ia memenangkan Copa America bersama Argentina dan mencatatkan 9 clean sheet di Liga Inggris. Ia juga membantu Villa kembali ke Liga Champions. Masih dari Inggris, namun soal rumor transfer lagi. Kali ini Chelsea yang sudah kebanyakan pemain dikabarkan masih ingin mengincar satu pemain sayap lagi. Yang mengejutkan nama yang muncul adalah Anthony dari Manchester United. Dilansir The Pride of London, The Blues sedang mempertimbangkan Al Gassing yang mulai kesulitan mendapat menit bermain di Old Trafford. Kabarnya ini adalah permintaan langsung dari bos besar Chelsea. Mereka akan bergerak untuk Anthony di bursa transfer musim panas 2025. Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Meski memenangkan penghargaan sebagai klub terbaik di tahun 2024, Real Madrid tidak hadir di acara pendobatan Ballon d'Or.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas gagalnya Vinicius Junior meraih penghargaan tersebut. Dilansir The Guardian, Vini awalnya difavoritkan untuk meraih Ballon d'Or 2024 berkat performanya yang gemilang, terutama saat membantu Madrid meraih gelar La Liga dan Liga Champions musim lalu. Namun setelah mengetahui bahwa Rodri akan menjadi pemenang, Vini memutuskan batal hadir, yang kemudian diikuti oleh anggota tim Madrid lainnya sebagai bentuk protes. Florentino Perez bahkan menyebut France Football tidak menaruh respect kepada Madrid. Sementara itu, bintang muda Barcelona Lamine Yamal bersinar di penghargaan yang diselenggarakan oleh France Football. Pemain asal Spanyol itu memenangkan penghargaan Copa Trophy atau gelar pemain terbaik untuk pemain berusia di bawah 21 tahun. Menariknya menurut Goal, Yamal mengungguli rivalnya di Real Madrid, Arda Güler. Di atas panggung, Yamal menyampaikan bahwa ia merasa terhormat bisa mendapatkan gelar ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, nenek, dan rekan-rekannya di Barcelona. Di balik penghargaan Lamine Yamal, ternyata Barcelona baru saja mendapat update terbaru dari kasus penyuapan wasit. Dilansir Football Espanya, klub asal Katalan itu kembali akan diselidiki oleh pihak kepolisian setelah ditemukannya aliran dana aneh. Kabarnya kepolisian akan menyelidiki aliran dana sebesar 180.000 euro yang dibayarkan Barca kepada perusahaan real estate Besnard dan SL. Perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh mendiang direktur Barca, Josep Contreras. Polisi akan melakukan investigasi lebih lanjut karena pihak klub tidak bisa menjelaskan untuk apa uang tersebut. Terbang ke negeri Menara Pisa, Italia, ada Genoa yang baru saja meresmikan pemain baru untuk musim ini. Dilansir Football Italia, pemain tersebut adalah striker penuh sensasi Mario Balotelli. Ini adalah kesepakatan yang cukup mengejutkan bagi semua pihak. Balotelli yang udah nganggur sejak Juli diharapkan jadi jawaban dari permasalahan badai cedera yang dialami Genoa. Namun klub yang tak mau banyak mengambil resiko hanya memberikan kontrak jangka pendek hingga akhir musim 2024-25 kepada Mario. Sementara itu, pelatih AC Milan Paulo Fonseca dikabarkan akan kembali merombak starting lineup jelang menghadapi Napoli. Dilansir Foot Italia, Fonseca kabarnya akan membuat keputusan mengejutkan dengan mencadangkan Rafael Leao di pertandingan dini hari nanti. Ini kali kedua Fonseca melakukannya. Ia lebih mempercayai Noah Okafor untuk mengisi sektor sayap yang biasanya dihuni Leao. Okafor nantinya akan melengkapi trio lini depan bersama Alvaro Morata dan Christian Pulisic. Setelah berkeliling Eropa, kini kita membahas tentang sepak bola Asia Tenggara. Dimulai dari media Vietnam yang tumben-tumbenan bikin berita positif tentang timnas Indonesia. Dikutip TV One News, media Vietnam yang bernama Soha menyoroti performa Indonesia U17 saat menghadapi Australia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 kemarin. Mereka kagum dengan kegigihan Indonesia yang berhasil menahan imbang tim kuat seperti Australia. Soha pun mengucapkan selamat kepada skuad Garuda Muda. Masih seputar timnas Indonesia, baru-baru ini penyerang muda Indonesia Yan Schraven berbicara soal siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan skuad Garuda. Dilansir Kumparan, Ravan menyoroti satu nama potensial yakni Milion Manhoef. Dirinya menyebut Manhoef sebagai pemain bagus yang berpotensi gabung Indonesia. Ravan pun mengonfirmasi kalau Manhoef memang punya darah Indonesia dari ayahnya. Penyerang FC Dordrecht itu bahkan membenarkan rumor yang ada kalau Manhoef sudah masuk radar PSSI. Spekulasi tentang siapa pelatih yang layak menggantikan Ten Hag di Manchester United pun memancing tangan kanan FIFA, yakni FIFA untuk berkomentar. FIFA yang menaungi turnamen e-sport sepak bola itu menyarankan satu nama dari Indonesia. Dilansir media sosial FIFA, mereka menyebut Ihsan Taufik sebagai pelatih potensial untuk United. Perlu kita ketahui, Ihsan baru saja menjuarai Piala Dunia Football Manager tahun 2024. Kemampuannya dalam meracik strategi sudah mendapat pengakuan dari negara-negara besar di Eropa. Postingan itu pun direspon langsung oleh Ihsan dengan nada bercanda dirinya terbuka dengan kesempatan itu. West Ham United yang masih terkendala dalam mencetak gol ingin menambah amunisi di lini depan. Dilansir Team Talk, beberapa nama mulai dikaitkan dengan klub asal London itu. Namun yang menarik adalah munculnya nama Ademola Lookman dari Atlanta. West Ham terpukau dengan gaya bermain Lookman yang fleksibel tapi tajam di mulut gawang. Selain itu, West Ham juga melihat Lookman sebagai pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris. Hal yang serupa juga dilakukan Arsenal. Mereka ingin memperdalam sektor sayap ketika melihat Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli yang mulai rentan cedera.
Menurut Tribal Football, beberapa nama sempat diisukan bakal tergabung dengan Arsenal, namun yang terbaru ada Noah Lang dari PSV Eindhoven. Direktur olahraga Arsenal, Edo, telah mengkonfirmasi kalau Lang jadi salah satu target klub di bursa transfer mendatang. Edo menilai Lang sebagai pemain sayap yang bisa membongkar pertahanan mengandalkan skill olah bolanya. Bergeser ke Liverpool, mereka juga tengah mencari pemain baru. Namun kali ini di sektor back, pemain yang masuk radar The Reds itu adalah Amar Dedić dari RB Salzburg. Menurut Count Offside, Amar merupakan bek kanan yang memiliki naluri menyerang dan bertahan sama baiknya. Amar diproyeksikan untuk menggantikan peran Trent Alexander-Arnold yang akan bergabung dengan Real Madrid musim depan. Selain Amar, ada Van der Sar dari AS Monaco dan Thiago Santos dari Lille yang juga dipantau oleh Liverpool. Masih seputar Liverpool, Arne Slot baru saja dituduh telah melemparkan perkataan kasar kepada salah satu wasit yang bertugas di laga Liverpool versus Arsenal kemarin. Namun sang pelatih membantah itu. Dilansir Goal, Slot dianggap menyebut wasit fucking joke, atau yang berarti ini sebuah lelucon. Namun sang pelatih menyangkal hal tersebut. Ia berkata demikian kepada pemainnya Ibrahim Konate, bukan kepada wasit. Kata-kata itu keluar karena geram melihat pemain Arsenal yang terus-terusan jatuh dan mengulur waktu. Masih dari sepak bola Inggris, Manchester City dikabarkan akan segera menghadiahi Josko Gvardiol sebuah kontrak baru. Dilansir Daily Star, manajemen City merasa Gvardiol telah bekerja keras dalam meningkatkan standar bermainnya. Oleh karena itu, City ingin meningkatkan gajinya melalui kesepakatan baru. Pihak klub berniat menaikkan gaji Gvardiol yang awalnya 120.000 pound per pekan menjadi 150.000 pound per pekan. Dari Inggris kita terbang ke Spanyol untuk memberitakan bintang Real Madrid Vinicius. Menurut Goal, bintang asal Brasil itu telah mengirimkan pesan khusus kepada 3 pemain Barcelona pasca pertandingan El Clasico akhir pekan lalu. Kabarnya Lamine Yamal, Rafinha, dan Ansu Fati jadi korban rasisme di Santiago Bernabeu. Hal itu membuat Vini memberikan pesan berbau dukungan kepada mereka. Ia menuliskan, sangat disesalkan apa yang terjadi kemarin di Bernabeu dengan hinaan rasis. Tidak ada tempat bagi para penjahat ini di masyarakat kita. Semua dukungan saya untuk Lamine, Ansu, dan Rafinha. Vini juga yakin Madrid dan pihak kepolisian akan bekerja keras untuk menghukum oknum fans yang bersalah. Sementara dari Barcelona, pencarian kiper baru dikabarkan belum menemui titik terang. Dalam beberapa hari, masih terus bermunculan nama-nama yang dijadikan opsi. Yang terbaru, Barca memantau kiper muda Lille, Lucas Chevalier. Menurut Tribal Football, Barca melihat Lucas yang masih berusia 22 tahun sebagai pengganti jangka panjang Ter Stegen. Barca pun sudah tak bisa berharap pada Wojciech Szczęsny yang akan kembali pensiun akhir musim nanti. Maka dari itu mendatangkan menjaga gawang muda adalah prioritas. Meski prosesnya perlu dipertanyakan, kita patut rayakan keberhasilan Timnas Indonesia U17 yang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Dengan begitu, Indonesia berhasil hat-trick lolos kompetisi tersebut. Level U17, U20, dan senior telah dipastikan lolos ke putaran final. Hal tersebut berbanding terbalik dengan negara tetangga Malaysia. Dilansir bola.net, Malaysia U17 yang jadi runner-up grup H gagal lolos ke putaran final karena cuma dapat 1 poin. Sebelumnya Malaysia juga gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 karena hanya berada di peringkat 4 babak kualifikasi. Ini harapan satu-satunya adalah tim nasional senior. Tapi nasibnya belum tentu karena masih harus melewati babak kualifikasi lebih dulu. Sementara itu dari sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mendapat perhatian lebih dari pelatih baru Arab Saudi, Hervé Renard. Dari 5 tim di grup C putaran ketiga, hanya Timnas Indonesia yang belum pernah dihadapi Renard. Dirinya pun memberikan sedikit komentar terhadap sepak bola Indonesia. Dilansir Super Bowl, Timnas Indonesia dan Sintayong merupakan tim yang asing baginya. Renard hanya pernah sekali menghadapi SCY, itu pun saat dirinya masih melatih Maroko dan SCY masih melatih Korea Selatan. Informasi yang dimiliki Hervé tentang Timnas Indonesia masih sangat minim. Masih dari sepak bola Indonesia, Sintayong yang baru saja kembali dari Korea Selatan langsung menghadapi Erick Thohir guna melakoni sedikit evaluasi usai alami 2 hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir Super Bowl, Erick Thohir langsung memberikan tugas baru untuk Sintayong dan anak didiknya di skuad Timnas Indonesia. Soal taktik dan pemilihan line-up jadi 2 hal yang ditekankan oleh Erick. Dirinya juga tak mau mengubah target. Erick meminta SCY bawa Indonesia finish di 4 besar grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.